Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Atma Jaya, selaku Kepala Sekolah SMKN 15 Jakarta, serta para hadirin yang berbahagia. Saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya, kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga dan sahabatnya. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya SOGI-SC. Tentu kita sudah mengetahui tentang banyaknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, terutama kekerasan seksual yang terjadi pada wanita. Bagaimana tidak? Banyak di televisi, media sosial, atau media sejenisnya banyak menayangkan berita-berita tersebut. Dan yang lebih mirisnya lagi ialah banyak korban yang mengalaminya dari kaum wanita serta masih di bawah umur. Bukan hanya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan saja, tetapi banyak kasus yang terjadi yang berhubungan dengan SOGI-SC. Seperti gay, lesbian, LGBT, dan lain-lain. Makin hari, makin banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus ini tergolong kasus yang berat dan bisa merusak korban, baik merusak mentalnya maupun fisiknya. Dan kasus ini tergolong kasus yang berat dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah serta dari kita agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi dan tidak terulang dan semakin banyak memakan korban. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai pentingnya SOGI-SC bagi kita. Mungkin sebagian dari kita asing mendengar kata SOGI-SC. Apa sih SOGI-SC itu dan bagaimana itu bisa terbentuk? Kita akan bahas hari ini. SOGI-SC adalah suatu konsep pemahaman mengenai kebutuhan orientasi seksual dan gender yang dibuat agar membuka pemikiran masyarakat secara lebih luas. Konsep ini berlatar belakang karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum menerima keberagaman, baik keberagaman gender maupun orientasi seksual. Banyaknya kasus diskriminasi, persekusi, bahkan kekerasan yang menyerang pada seseorang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Konstruksi budaya masyarakat memiliki pemikiran yang sempit, terutama pemahaman mengenai heteronormatif. Pemahaman ini mengandung makna bahwa seseorang dianggap normal jika ia memiliki orientasi seksual atau heteroseksual. Pola-pola pemahaman ini tentunya berasal dari penanaman mengenai patriarki. Hal ini menyebabkan keberagaman menjadi terabaikan. Nah, apa sih kepanjangan SOGI-SC itu? SO, Sexual Orientation, yang artinya keterkaitan baik itu fisik, emosional, romantisme, dan seksual pada jenis kelamin tertentu. Seperti heteroseksual, ialah keterkaitan pada jenis kelamin yang berbeda. Lalu homoseksual adalah keterkaitan pada jenis kelamin yang sama, seperti homo atau lesbian. Lalu ada aseksual, ialah seseorang yang tidak memiliki ketertarikan sama sekali. Lalu ada biseksual, baik secara keterkaitan secara fisik maupun romantisme pada laki-laki dan perempuan. Lalu ada panseksual serta ada demiseksual. Lalu ada GI, gender identity, mengenai bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya terhadap suatu gender tertentu. Perlu dicatat bahwa ini adalah orientasi setiap orang. Kita tidak bisa menjudge seseorang yang fisiknya nampak seperti laki-laki, akan tetapi ia tidak ingin disebut transgender. Dan ada juga seseorang yang ingin disebut transgender. Lalu ada expression, mengenai bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya seperti maskulin, feminim, androgyny. Lalu ada sex character, berbicara mengenai karakteristik seksual setiap orang. Hal ini berkaitan dengan kromosom, gonad, dan biologi setiap orang. Poin yang terakhir ini lebih ditujukan pada intersex. Kenapa? Karena biasanya seorang dokter akan langsung menentukan gendernya, karakteristik kelaminnya seperti panjang klotis, akan tetapi mengesampingkan jumlah kromosom,
gonad, dan lain-lain. Dan ini akan berdampak pada anak jika anak itu sudah berusia dewasa. Perlu dicatat, kenapa selalu ada saja perkataan otoritas seseorang? Ya, karena ini berbicara mengenai hak tiap orang dan kita harus menghormati, bukan mendiskriminasi dengan stigma-stigma negatif yang belum tentu benar, karena stigma itu lahir dari konstruksi budaya di masyarakat. Dan perlu dicatat bahwa semua unsur dalam sugesti tidak saling terikat, balik lagi otoritas setiap orang. Kita tidak bisa menjudge seseorang baik laki-laki memiliki ekspresi yang feminim, maka dia gay, ataupun sebaliknya, perempuan memiliki ekspresi feminim, maka dibilang lesbian. Inilah penjelasan tentang SOGIEC yang masih asing di telinga kita. Contoh kasus sederhana dari kasus SOGIEC ini ialah pernikahan gay yang terjadi di Bali. Dan pembahasan kita tentang SOGIEC ini bisa disimpulkan bahwa pengetahuan tentang seksual merupakan hal penting dan wajib kita ketahui. Dan kita juga harus membuka wawasan kita lebih luas tentang SOGIEC agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Dan intinya, penting sekali bagi kita untuk mengetahui SOGIEC untuk kita semua. Demikianlah pembahasan mengenai SOGIEC yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.